Shalom saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Dunia sedang menuju titik didihnya. Segala sesuatu terasa tidak terkendali. Perang meletus di mana-mana. Suara kematian, jeritan anak-anak, dan darah yang tumpah menjadi pemandangan yang terlalu biasa. Tapi di balik semua itu, ada sesuatu yang jauh lebih dalam sedang terjadi. Sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata jasmani. Sebuah peringatan yang sudah disuarakan ribuan tahun lalu oleh Yesus sendiri. Dan salah satu pusat dari segala perhatian rohani dunia saat ini adalah Ka'bah. Banyak orang tidak berani menyentuh topik ini. Mereka takut. Takut dianggap membenci, takut disebut menyerang kepercayaan lain. Tapi kebenaran tidak bisa dikurung oleh rasa takut. Ketika Yesus berbicara, dia tidak berbicara untuk menyenangkan telinga. Dia berbicara untuk menyelamatkan jiwa. Dan hari ini, Yesus memanggil kita untuk melihat lebih dalam kepada satu pusat penyembahan dunia, satu tempat yang diagungkan oleh miliaran orang, tetapi tidak pernah ditunjuk oleh Allah sejati. Bagian 1, Ka'bah bukan rumah Tuhan. Abraham tidak membangunnya, Ishak tidak menyentuhnya, Yakub tidak pernah menoleh ke sana. Yang kita temukan hanyalah sebuah sistem yang dibentuk oleh tangan manusia, dan lebih dari itu, oleh inspirasinya roh yang bukan berasal dari Tuhan. Ka'bah bukan tempat di mana kasih karunia mengalir, melainkan tempat yang menolak kasih terbesar itu. Salib Kristus. Yesaya pasal 2 ayat 2 berkata, akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Itu bukan Mekah, bukan padang pasir, tapi Sion, Yerusalem. Tempat di mana Yesus disalibkan, dikuburkan, dan bangkit mulia. Tempat di mana kasih Tuhan dinyatakan paling dalam, bukan oleh batu hitam, tapi oleh darah yang mengalir dari tubuh anaknya. Bagian 2, Yesus sudah memperingatkan sistem palsu ini. Yesus tahu. Dia tahu akan datang masa di mana orang menyembah Allah yang tidak mereka kenal. Bukan karena mereka bodoh, tapi karena mereka menolak salib dan memilih sistem. Dia berkata dalam Matius pasal 7 ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Dan hari ini kita melihatnya digenapi, ritual menggantikan hubungan. Tradisi menggantikan kebenaran, batu menggantikan darah, dan dunia memilih yang palsu karena lebih mudah daripada bertobat, lebih nyaman daripada menyangkal diri, lebih diterima daripada menyebut nama Yesus yang menyelamatkan. Bagian 3, Tuhan tidak tinggal di bangunan, tapi di dalam hati yang bertobat. Yesus tidak datang untuk membangun bangunan, dia datang untuk menebus manusia. Ka'bah tidak punya salib, tidak punya darah, tidak punya pengakuan terhadap anak Allah. Lalu mengapa dunia bersujud di sana? Karena dunia menolak kebenaran dan mencintai kebohongan. Karena sistem ini memberi apa yang dikehendaki daging. Ritual tanpa pertobatan, agama tanpa salib. Yesus berkata di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 3, karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Bagian 4, sistem ini menolak Israel dan menginjak tanah kudus. Lebih dari sekadar bangunan, Ka'bah hari ini menjadi pusat dari perlawanan terhadap Israel. Menolak warisan Abraham, menolak anak perjanjian, menolak kota Yerusalem. Dan ironisnya, dunia mendukungnya. Pemimpin-pemimpin dunia tunduk pada kebohongan itu. Bahkan sebagian dari gereja pun mulai diam, takut berbicara, takut kehilangan pengikut. Tapi kebenaran tidak bisa dikurung oleh ketakutan. Tuhan tidak pernah menyerahkan warisannya kepada bangsa lain. Yerusalem tetap miliknya. Israel tetap umat pilihannya. Dan Ka'bah tidak akan pernah menggantikan salib. Bagian 5. Yesus menyatakan penyembahan yang baru. Suatu hari Yesus duduk di pinggir sumur, kelelahan setelah perjalanan jauh. Seorang perempuan Samaria datang hendak menimba air. Tidak ada yang istimewa dari momen itu secara lahiriah. Tapi dari mulut Sang Mesias keluar pernyataan yang mengguncang fondasi seluruh sistem keagamaan dunia.
Yohanes pasal 4 ayat 21 dan 23, ayat 21. Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem." Ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Yesus sedang merombak paradigma penyembahan. Dia tidak menunjuk bangunan. Dia tidak menunjuk sistem ritual. Dia tidak menunjuk lokasi geografis. Dia menunjuk hati manusia. Dia menunjuk kebenaran, bukan tradisi. Dan jika Yerusalem yang ditetapkan Allah sendiri sebagai tempat namanya pun akan kehilangan keutamaannya karena ketidaktaatan, bagaimana dengan tempat lain yang tidak pernah ditunjuk Allah? Bagian 6, Tuhan akan menuntut balas. Alkitab berkata, Tuhan cemburu akan Sion dengan cemburu besar. Zakaria pasal 8 ayat 2. Tuhan tidak akan tinggal diam. Dia akan menyatakan siapa miliknya dan siapa bukan. Hari ini kita melihat konflik yang meledak dari Gaza, dari Lebanon, dari Yaman, dan semua mata tertuju ke Yerusalem. Tapi lihatlah baik-baik. Suatu hari nanti Tuhan akan membuat segala bangsa tahu bahwa Dia tidak bisa dipermainkan. Ka'bah sebagai simbol dari sistem tidak akan bertahan selama-lamanya. Yesaya pasal 2 ayat 18 berkata, "Sedang berhala-berhala akan hilang sama sekali." Bagian 7, saatnya hampir tiba. Yesus akan datang kembali. Dan sebelum itu terjadi, akan ada gempa rohani yang mengguncang seluruh bumi. Apa yang tinggi akan direndahkan. Apa yang diagungkan manusia akan diruntuhkan. Dan Ka'bah akan menjadi saksi bahwa manusia pernah menolak anak Allah. Shalom saudara-saudari, terkasih dalam Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan sore ini. Saya percaya saudara semua telah melewati hari ini dalam penyertaan dan anugerah Tuhan yang besar. Mungkin ada di antara kita yang hari ini penuh sukacita, ada pula yang bergumul dengan kelelahan, tekanan, atau bahkan kesedihan. Tetapi sore ini, mari kita duduk diam sejenak di hadapan Tuhan, membuka hati dan pikiran, sebab firman Tuhan bukan hanya penghibur, tapi pedang yang membelah kegelapan, membongkar kepalsuan, dan menegakkan yang benar. Dalam setiap renungan ini, biarlah api hadiratnya membakar segala kelam, membangunkan hati yang tertidur, dan mengarahkan hidup kita kembali ke jalan yang dikehendakinya.